Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi ekosistem. Materi ekosistem ini dipelajari di kelas 10 pada semester 2. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada semester pertama, bab 1, tentu kalian telah mempelajari tentang hakikat biologi. Pada hakikat biologi dipelajari tentang berbagai macam organisme di dunia, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu disebut dengan hierarki kehidupan. Hierarki kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Lalu, bagaimana suatu organisme berhubungan dengan sesama dan lingkungan sekitarnya? Nah, yang jadi pertanyaan, tahukah kamu apa itu ekosistem? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem, marilah kita lihat peta konsep berikut ini. Ekosistem terdiri dari komponen meliputi abiotik dan biotik. Tipe ekosistem terdiri dari ekosistem terestrial, ekosistem akuatik, dan ekosistem peralihan. Selanjutnya ada interaksi di dalam ekosistem. Untuk memahami lebih lanjut mengenai apa itu ekosistem, mari kita lihat ilustrasi berikut. Dari gambar yang kalian lihat, dapatkah kalian memahami apa itu ekosistem? Pada gambar menunjukkan adanya hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada hewan kelinci, serigala, dan katak, serta ada tumbuhan berupa pohon dan rerumputan. Dari sini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Di sini terlihat dari adanya interaksi antara hewan maupun tumbuhan terhadap lingkungannya. Tumbuhan memperoleh energi dari sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, dan hewan juga memperoleh O2 untuk keberlangsungan hidupnya dan menghasilkan CO2. Selanjutnya, air juga merupakan sumber energi bagi kehidupan. Kita masuk ke materi ekosistem. Dalam materi ekosistem ini yang dibahas 3 subpokok besar. Yang pertama, komponen ekosistem, tipe-tipe ekosistem, dan interaksi. Mari kita lihat satu persatu. Komponen ekosistem. Dalam ekosistem ada komponen yang mendukung. Yang pertama itu ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini merupakan komponen-komponen yang tak hidup. Komponen abiotik terdiri dari sinar matahari, air, tanah, pH, angin, suhu, atmosfer, dan materi organik serta anorganik. Kita lihat satu persatu komponen abiotik, dimulai dari sinar matahari. Sinar matahari berperan sebagai sumber energi terbesar bagi kelangsungan makhluk hidup. Sumber matahari ini dilihat dari lamanya penyinaran, kemudian kualitas panjang gelombang. Untuk panjang gelombang 460 nanometer
sampai 760 nanometer itu berfungsi dalam fotosintesis. Kemudian untuk kualitas panjang gelombang ultraviolet 390 nanometer untuk merusak protoplasma. Kemudian kualitas panjang gelombang inframerah itu besar dari 760 nanometer untuk mempengaruhi perkecambahan. Komponen selanjutnya adalah air. Air memiliki peranan bagi protoplasma. Kemudian air juga sebagai pereaksi dan pelarut serta turgiditas sel. Selanjutnya komponen tanah. Tanah memiliki peranan sebagai tempat hidup organisme dan penyedia unsur penting bagi tumbuhan. Tanah juga memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki tekstur dan struktur, kemudian kandungan bahan organik dan kapasitas tukar kation. Tanah dikelompokkan menjadi tanah zonal, tanah intrazonal, dan tanah azonal. Selanjutnya komponen pH. pH di sini menyangkut kepada tingkat keasaman. Apabila pH-nya 7 maka normal, dan di atas 7 itu basa, di bawah 7 itu asam. Selanjutnya komponen angin. Angin di sini memiliki peranan untuk menentukan kelembaban, membantu penyerbukan, membantu penyebaran biji, transpirasi, dan fotosintesis. Komponen suhu. Suhu di sini berpengaruh terhadap ekosistem. Selanjutnya komponen atmosfer memiliki peranan sebagai penyedia karbon dioksida, kemudian penyedia oksigen, dan penyebaran panas. Dan yang terakhir adalah materi organik dan anorganik. Di sini berperan dalam keberlangsungan makhluk hidup. Materi organik terdiri dari CHON. Selanjutnya untuk komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Untuk produsen merupakan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dan beberapa bakteri maupun alga. Selanjutnya konsumen. Konsumen di sini terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan dekomposer di sini merupakan organisme pengurai. Contohnya adalah cacing tanah. Selanjutnya adalah tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekosistem terestrial atau yang biasa dikenal dengan ekosistem darat, kemudian ekosistem akuatik, dan ekosistem peralihan. Untuk ekosistem terestrial ini contohnya ada hutan hujan tropis, di mana terdapat pada daerah khatulistiwa seperti Indonesia. Kemudian ada padang rumput itu di New Zealand. Kemudian ada pegunungan, tundra, dan savana. Ekosistem akuatik dibagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Contoh dari ekosistem air tawar adalah sungai dan danau. Kemudian air laut itu seperti samudra. Ekosistem peralihan. Ekosistem peralihan itu contohnya estuaria dan lahan basah. Biasanya di ekosistem peralihan ini ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan mangrove. Selanjutnya mengenai interaksi. Interaksi di dalam ekosistem meliputi 3 sifat
Yang pertama ada netral, kemudian ada yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada netralisme. Di sini interaksi antara makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya interaksi yang terjadi antara kupu-kupu dan lebah. Kupu-kupu dan lebah ini sama-sama mencari nektar pada bunga, akan tetapi tidak saling mempengaruhi. Interaksi netralisme ini terjadi apabila relungnya berbeda dan bentuk asosiasinya itu sederhana, akan tetapi jarang sekali terjadi di alam. Selanjutnya, interaksi yang bersifat positif ada 3. Yang pertama mutualisme, kedua komensalisme, dan ketiga protokooperasi. Untuk interaksi mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi antara lumut dan jamur menjadi lichen. Lichen ini merupakan organisme perintis pada suatu ekosistem, dan biasanya lichen ini dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim seperti bekas letusan Gunung Merapi. Selanjutnya komensalisme, di mana interaksi yang terjadi antara dua populasi, satu populasi diuntungkan dan satu populasi yang lain tidak terpengaruh. Contohnya ikan nemo dan anemon laut. Ikan nemo dapat bersembunyi pada anemon laut untuk menghindari pemangsa, akan tetapi anemon laut tidak terpengaruh oleh kehadiran nemo. Selanjutnya interaksi protokooperasi, di mana interaksi yang terjadi antara dua populasi yang saling menguntungkan tetapi tidak saling bergantung. Contohnya itu interaksi antara burung jalak dan kerbau. Di sini burung jalak memperoleh makanan dari parasit-parasit yang ada di kulit kerbau, sehingga kerbau pun diuntungkan dengan hilangnya parasit di kulitnya tersebut. Akan tetapi apabila burung jalak dan kerbau tidak berinteraksi, tidak akan terjadi saling ketergantungan. Selanjutnya interaksi yang bersifat negatif ada 4. Yang pertama ada mensalisme, kompetisi, predasi, dan parasitisme. Amensalisme merupakan interaksi antara dua populasi. Satu populasi terhambat, akan tetapi populasi yang lain tidak terpengaruh. Contohnya di sini adalah interaksi antara padi dan rumput, di mana padi akan terhambat pertumbuhannya oleh rumput, akan tetapi rumput tidak terpengaruh. Selanjutnya kompetisi, di mana terjadi persaingan antara organisme karena ada persamaan kebutuhan terhadap komponen biotik dan abiotik. Contohnya interaksi yang terjadi antara harimau dan singa dalam memperebutkan daerah kekuasaan maupun mangsanya. Selanjutnya predasi adalah hubungan antara hewan pemangsa dengan hewan yang dimangsa. Contohnya adalah burung elang memangsa ular. Dan yang terakhir adalah parasitisme, adalah hubungan antara parasit dengan inangnya. Sebagai contoh adalah cacing pita dan usus manusia. Adapun kriteria parasit, yang pertama adalah parasit itu memiliki tubuh yang lebih kecil dari inangnya. Biasanya dia tidak langsung membunuh inangnya dan dia bergantung pada inangnya. Kemudian potensi reproduksinya besar,
sehingga dapat membunuh inangnya. Demikianlah materi tentang ekosistem. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman kalian, kalian bisa menjawab soal yang ada pada kuis. Berikut kuis yang bisa kalian kerjakan. Apabila hasil kuis telah memenuhi standar kelulusan, kalian dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian penjelasan mengenai materi ekosistem. Semoga dapat bermanfaat. Berikut profil penulis dan referensi gambar.